Penghuni terakhir. Kisah malam di RS Jatibarang Rumah. Sakit peninggalan Belanda di Jatibarang itu sudah lama tidak terpakai. Dinding-dindingnya yang kusam dihiasi lumut hijau pekat, dan atapnya yang retak membiarkan cahaya bulan merembes masuk ke lorong-lorong gelap. Masyarakat sekitar menyebutnya RS Jiwa Lama, meskipun fungsi aslinya tak pernah jelas. Bangunan 3 lantai itu berdiri angkuh di ujung jalan setapak yang hampir tertutup semak belukar. Bahkan di siang hari, tempat itu terasa diselimuti kegelapan. Konon, pada masa penjajahan, rumah sakit ini menjadi tempat eksperimen medis terhadap penduduk lokal. Cerita-cerita tentang teriakan kesakitan yang masih terdengar di malam hari menjadi buah bibir masyarakat setempat. Andi, seorang mahasiswa kedokteran tahun ketiga, nekat memasuki bangunan itu untuk proyek dokumentasi sejarah kesehatan. Meskipun teman-temannya sudah memperingatkan, Andi tetap berkeras kepala. Ini demi ilmu pengetahuan, tegasnya saat mengemas peralatan di kosan. Dengan hanya berbekal senter, kamera, dan catatan kecil, Andi tiba di gerbang rumah sakit pada pukul 8 malam. Udara terasa lebih dingin di sekitar bangunan itu, seolah matahari enggan menyentuh tempatnya. Pagar besinya yang berkarat mengeluarkan suara decitan mengerikan saat Andi mendorongnya. Cuma bangunan tua biasa. Gumamnya menenangkan diri, meski jantungnya berdegup kencang. Langkah pertamanya di lobi utama disambut debu tebal yang berterbangan. Cahaya senter menyapu ruangan, menampakkan meja resepsionis yang masih utuh, meski kini dipenuhi sarang laba-laba. Di dinding jam besar menunjukkan waktu yang terhenti pada pukul 2:37. Andi melangkah lebih dalam, menyusuri koridor panjang yang mengarah ke berbagai ruangan. Suara sepatunya bergema di lantai marmer yang retak. Beberapa pintu masih terpasang, sebagian lagi sudah menghilang, menyisakan lubang hitam yang menganga. "Ini menarik," ucapnya sambil memotret papan nama yang masih terpasang di salah satu ruangan. Ruang terapi kejut listrik. Lanjut ke lantai 2. Andi menemukan barisan ruang perawatan. Tempat tidur berkarat masih berjajar rapi, seolah menunggu pasien. Beberapa lemari obat terbuka, menampakkan botol-botol kaca berisi cairan yang sudah mengering. Bau antiseptik yang sudah bercampur dengan kelembaban bertahun-tahun menciptakan aroma khas yang membuat Andi sedikit mual. Di salah satu ruangan, Andi menemukan tumpukan catatan medis yang menguning. Ia membaca sekilas. Pasien 307 menunjukkan peningkatan respons terhadap terapi eksperimental. Halusinasi berkurang. Rekomendasi: lanjutkan dosis. Keasikan membaca, Andi tidak menyadari bahwa suhu ruangan mendadak turun drastis. Uap mulai keluar dari mulutnya setiap kali bernapas. Dingin sekali, gumamnya sambil merapatkan jaket. Apa AC kuno di tempat ini masih berfungsi? Sampailah ia di ruangan yang dulunya bangsal pasien utama. Pecahan kaca berserakan, beberapa tempat tidur berkarat masih tertata rapi. Senter Andi menyorot sebuah lemari kecil di ujung ruangan. Tertarik, ia mendekat dan membuka lacinya. Sebuah foto hitam putih menampakkan sekelompok perawat dan dokter yang berdiri berjajar di depan rumah sakit. Wajah mereka kaku, tanpa senyum. Di belakang foto itu tertulis, "Staf RS Jiwa Jatibarang, 1942. Saat itulah Andi merasa ada yang menyentuh bahunya. "Permisi, dokter." Suara itu jernih dan dekat. Andi terlonjak, menoleh cepat ke belakang. Seorang perempuan muda dengan seragam perawat pucat berdiri tepat di belakangnya. Matanya cekung dengan kantung hitam tebal. Bibirnya tersenyum, tapi senyum itu tak mencapai matanya. Rambutnya yang hitam disanggul rapi di bawah topi perawat model lama. "Astaga, kau mengagetkanku." Andi terkesiap. "Sedang apa kau di sini?" Perempuan itu memiringkan kepalanya, masih dengan senyum yang sama. "Pasien kamar 307 menunggu suntikan terakhirnya," ucapnya datar. Andi mundur perlahan. Maaf, saya bukan dokter di sini. Saya hanya mahasiswa yang sedang melakukan penelitian." "Tapi pasien sudah menunggu lama, dokter. Sangat lama." Suaranya berubah, semakin dalam dan bergema, seolah banyak suara berbicara bersamaan. Andi menelan. "Ludah,
Kurasa kau salah orang. Rumah sakit ini sudah tutup puluhan tahun. Tutup? Perawat itu tertawa pelan. Kami tidak pernah tutup, dokter. Pasien selalu membutuhkan perawatan, terutama di kamar 307. Tiba-tiba lampu senter Andi berkedip-kedip. Ia mengguncangnya, mencoba memperbaiki, namun cahayanya semakin lemah. Sepertinya, saya harus pergi sekarang, kata Andi dengan suara bergetar. Baterai senter saya hampir habis. Oh, tapi Anda baru saja tiba. Dan kami sudah lama tidak kedatangan dokter baru. Bulu kuduk Andi meremang. Ia berbalik untuk lari, namun koridor yang tadi ia lalui kini dipenuhi tempat tidur pasien yang membentuk barikade. Di atas setiap tempat tidur terbaring sosok-sosok yang tertutupi kain putih. Satu persatu, tangan-tangan pucat menyibak kain tersebut. Dokter, kami semua menunggu suntikan terakhir. Semua pasien itu memiliki wajah yang sama. Wajah si perawat Andi. Berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Kakinya lemas, seolah tertancap ke lantai. Senternya padam sepenuhnya, meninggalkannya dalam kegelapan total. Jangan takut, dokter. Bisik perawat itu tepat di telinganya. Kami hanya butuh suntikan terakhir untuk bebas dari tempat ini. Seperti yang dokter Belanda itu janjikan pada kami. Aku bukan dokter. Andi tergagap. Aku hanya mahasiswa. Tapi Anda mengenakan jas putih. Andi tersentak. Ia memang tidak mengenakan jas putih, hanya jaket biasa. Namun saat ia melihat ke bawah, dilihatnya jas laboratorium putih lengkap dengan stetoskop tergantung di lehernya. Ini tidak mungkin, jeritnya. Dari kegelapan, muncul lebih banyak perawat dengan wajah yang sama. Mereka membawa nampan berisi jarum suntik kuno yang besar dan berkilau. Kamar 307 menunggu, dokter. Sudah 80 tahun menunggu. Andi berlari sekuat tenaga, tersandung beberapa kali saat berusaha mencari jalan keluar dalam kegelapan. Suara langkah-langkah banyak orang terdengar mengejarnya. Ia berbelok ke kiri, ke kanan, mencoba mengingat jalan masuk tadi. Sampailah ia di depan sebuah pintu dengan nomor 307 yang masih jelas terpampang. Tanpa pikir panjang, Andi mendorong pintu itu dan masuk, berharap bisa bersembunyi. Ruangan itu terang benderang, kontras dengan kegelapan di luar. Seorang dokter tua dengan kacamata bulat dan kumis tebal sedang berdiri di samping tempat tidur. Di atas tempat tidur, terbaring seseorang yang wajahnya tertutup kain. "Ah, akhirnya Anda datang," kata dokter itu dengan aksen Belanda yang kental. "Saya sudah lama menunggu pengganti." Pengganti?" tanya Andi bingung. "Ya, seseorang harus menyelesaikan eksperimen ini, memberikan suntikan terakhir." Dokter itu mengangkat kain yang menutupi pasien tersebut. Wajah Andi sendiri yang terbaring. Di sana, pucat dan tak bernyawa. "Tidak mungkin!" Andi mundur hingga punggungnya membentur pintu. "Oh, sangat mungkin." Dokter itu tersenyum. Semua dokter yang masuk ke ruangan ini melihat hal yang sama. Dan sekarang, giliran Anda untuk mengambil tempat saya. Tiba-tiba, pintu di belakang Andi terbuka. Para perawat dengan wajah identik itu berdiri berjajar, membawa jarum suntik. "Suntikan terakhir, dokter, untuk membebaskan kami semua." 3 hari, kemudian Budi dan Rini, teman kuliah Andi, mendatangi rumah sakit tua itu setelah Andi tidak bisa dihubungi sejak malam penelitiannya. "Aku bilang juga apa? Jangan masuk ke tempat seperti ini sendirian," gerutu Rini sambil menyibak semak belukar yang menghalangi jalan. Mereka menemukan Andi tergeletak di trotoar depan rumah sakit, dengan tubuh gemetar dan keringat dingin membasahi seluruh badannya. Tas kameranya tergeletak tak jauh dari situ. "Andi, kau tidak apa-apa?" Budi mengguncang tubuh temannya. Andi membuka mata perlahan, tatapannya kosong. "Kamar 307, gumamnya berulang-ulang. Di kantongnya ada secarik kertas tua. Tulisan tangan rapi tertera di sana. Kamar 307 selalu menunggu dokter baru. Mereka membawa Andi ke rumah sakit terdekat. Dokter mengatakan Andi mengalami trauma psikologis berat dan dehidrasi. Lebih mengkhawatirkan lagi, di lengan kirinya terdapat bekas suntikan yang tidak bisa dijelaskan asalnya.
Sejak itu, setiap tanggal 13 tepat pukul 2:37 pagi, telepon di meja perawat rumah sakit akan berdering. Rumah sakit sejahtera, ada yang bisa dibantu? Suara di seberang selalu sama. Pasien kamar 307 menunggu suntikan terakhirnya. Dan keesokan harinya, selalu ada seorang dokter muda yang menghilang.